Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan menceritakan bagaimana tentang sikap seorang yang sudah bermakrifat kepada Allah ketika melihat tetangganya yang bertengkar. Apa perbedaannya dengan orang awam apabila melihat seperti itu? Baik, kisah ini dialami oleh si Fulan, bukan nama yang sebenarnya, ya, melainkan dia seorang hamba Allah yang mana beliau ini seringkali saya ceritakan kisahnya di dalam channel kami, ya, yang mana beberapa di antaranya tempo hari saya menceritakan tentang makrifat ketika sakit, lalu musyahadah selang dan air, terus tajalli apa penampakan Tuhan pada seorang hamba, ya, hamba Allah. Itu semua adalah kisah satu orang yang saya ceritakan sekarang ini, di mana beliau adalah masih tergolong Bani Komariz Zaman. Bani Komariz Zaman yang mana beliau masih keturunan almarhum Kiai Haji Hasan, ya, Sepuh Genggong. Yang mana Kiai Hasan Sepuh Genggong terkenal dengan kewaliannya, yang mana beliau adalah wali Allah yang membongkar kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Kalau Anda belum tahu siapa beliau, simak saja, cari saja di Google searching. Ya, akan keluar di situ, di Wikipedia itu sudah ada. Fotonya dan juga pondok pesantrennya apa. Ya, yang terletak di Genggong, ya, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sekarang saya akan ceritakan kisah beliau. Dulu, ya, di saat pandemi, tahun pandemi yang pertama, Fulan ini bersama istrinya, bersama anaknya, ya, menginap di rumah seorang temannya di salah satu kota besar, di mana ketika mereka bertiga menginap di sana, di suatu siang hari, ya, mereka mendengarkan ada suara, ya, pertengkaran, ya, di jalan depan rumah yang, ya, dijadikan tempat menginap oleh keluarga si Fulan. Ya, pertengkaran itu dialami oleh tetangga temannya yang memiliki rumah itu. Tetapi, ya, dilerai oleh warga sehingga Fulan dan istrinya tetap berada di dalam kamar, ya, menyaksikan dari dalam kamar. Karena ada sudah mewakili, melerai mereka yang lagi bertengkar, ada yang memukul dan ada yang dipukul, ya. Jadi akhirnya timbullah, ya, apa yang akan terjadi tentang yang terkait dengan ma'rifatullah. Ketika Fulan menyaksikan hal itu, ya, Fulan menjadi suatu kebiasaan baginya. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Jadi ketika si Fulan ini melihat pertengkaran, ya, antara sesama muslim, ya, dia itu mendoakan orang yang lagi bertengkar itu. Walaupun tidak mengenal secara langsung, tetapi sesama muslim adalah satu saudara. Jadi si Fulan ini mendoakan di dalam hatinya supaya apa? Satu, yang dipukul supaya ridho atas ketetapan Allah. Karena tidak ada yang sebenar-benarnya memberi manfaat maupun mudarat kecuali Allah saja. Allah yang mengizinkan dia dipukul oleh orang lain. Ya. Tapi bukan berarti Allah yang memukulnya. Allah yang mengizinkan hal itu terjadi. Untuk apa? Pastilah ada hubungannya dengan dosa orang yang dipukul. Begitu juga yang memukul. Fulan juga mendoakan supaya apa? Mendapatkan hidayah. Ketika orang itu memukul, semisalkan dia punya salah, dalam keadaan posisi yang salah, maka si Fulan mendoakan supaya tidak lagi berbuat seperti itu kepada saudaranya.
Yang dipukul didoakan supaya ridho, karena kalau tidak ridho atas musibah yang Allah timpakan, maka terjadilah pelanggaran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah diskusi. Allah Ta'ala berfirman bahwa barang siapa yang tidak ridho atas musibah aku timpakan, maka keluarlah dari kolong langitku. Maksudnya keluar dari bumi dan carilah Tuhan selain aku. Ya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang hamba itu tidak ridho, maka Allah murka kepada orang itu. Begitu juga Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani, Wali Kutub, mengatakan, Bani Adam itu, ya, manusia itu, banyak diazab oleh Allah karena keluh kesahnya. Apa? Ketidakridhoan atas musibah buruk yang menimpanya. Karena apa? Pada hakikatnya, ketika seorang hamba Allah itu tidak menyukai, tidak ridho atas musibah buruk yang menimpanya, berarti secara nggak langsung, orang yang seperti itu telah mencela keputusan Allah. Padahal Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha Alim, Maha Berilmu, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nggak mungkin Allah itu salah dalam mengambil suatu keputusan, karena disebutkan di Al-Quran Allah Maha Teliti. Jadi ketika Fulan melihat pertengkaran itu, Fulan setelah mendoakan lalu mengajarkan kepada istrinya. Jadi beliau mengatakan kepada istrinya, kamu lihat, saudara kita yang bertengkar di luar sana, itu saudara kita. Itu bukan ujian bagi mereka saja yang lagi bertengkar, tapi ujian bagi orang yang melihatnya, orang yang mendengarnya. Begitu juga dengan kita berdua. Maksudnya, Fulan dan istrinya itu juga diuji oleh Allah. Ya, dengan pandangannya itu, Allah menciptakan kedua mata, kedua telinga kepada Fulan maupun istrinya. Itu bagaimana? Ya. Ketika Allah berikan sarana fisik yang sempurna, bisa memandang dan mendengar, bagaimana cara beribadah kepadanya, kepada Allah, kalau sudah ditampakkan sesuatu kepada diri mereka. Maka Fulan menganjurkan kepada istrinya, kita harus empati kepada mereka, walaupun kita tidak kenal dan mereka tidak tahu kita di sini. Kita doakan mereka bersungguh-sungguh supaya timbul rasa sungguh-sungguh mendoakan mereka. Ya. Kita harus memposisikan diri kita sebagai mereka yang lagi terjadi pertengkaran. Jadi kalau Fulan membiasakan diri, kalau ada orang di pandangannya itu, entah itu bermaksiat, entah itu dizolimi orang, maka Fulan berusaha menjadikan dirinya sebagai posisi sebagai orang itu tadi. Jadi ketika ada orang dicelakai, wah itu aku. Lalu setelah aku bagaimana ketika dicelakai? Pastilah ingin ditolong sama seorang yang mampu menolongnya. Maka ketika orang itu semisalkan orang awam tentang Allah, dia tidak tahu jalan beribadah, dengan jalan meminta, dengan mata hatinya yang ketutup, maka tidak mungkin dia punya akses dalam beribadah dengan mata hatinya, sehingga tidak bisa dijadikan ibadah apa yang terjadi pada mereka yang buta mata hati, orang yang awam tentang ma'rifatullah. Maka Fulan menjadikan dirinya sebagai orang itu yang dicelakai, orang itu yang dapat musibah. Supaya apa? Allah juga membantunya ketika nanti akan terjadi suatu musibah, maka Fulan pasti akan ditolong. Jadi Fulan itu mengajarkan kepada istrinya supaya empati terhadap orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kenal dekat atau kenal jauh. Ketika mereka tidak melihat ataupun mereka melihat. Nah itu sebenar-benarnya ikhlas di hadapan Allah. Ketika amalmu tidak ada yang melihatnya kecuali kamu dan Allah saja yang mengetahuinya. Karena apa? Fulan dan istrinya ada di dalam ruangan rumah. Yang mana tetangga yang tidak kenal itu berada di luar ketika bertengkar.
dan dilerai banyak orang. Jadi otomatis mereka semua yang ada di jalan nggak mungkin mengetahui ada 2 orang di dalam rumah, di dalam kamar sedang mendoakan mereka, sedang melihat mereka, menyaksikan mereka, berempati kepada mereka. Nggak mungkin tahu kecuali Allah dan si pelaku itu sendiri. Maka hal seperti itu yang terjadi. Jadi saudara-saudariku yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Dari sudut pandang ilmu ma'rifatullahnya, di mana sisi ma'rifatnya? Maka kalau Anda ingin mengetahui sisi ma'rifat, Anda harus mengetahui ilmu syariat dahulu. Karena dikatakan orang itu bermakrifat kalau sudah memahami ilmu syariat terlebih dahulu dengan pemahaman yang benar, setelah itu diamalkan di dalam berkehidupan dengan niatan dan cara yang benar pula. Dan dengan ketika mengamalkannya itu ditujukan kepada Allah semata-mata dengan kesadaran hati bahwa Allah menyaksikannya. Ya. Jadi kita ketahui kita hidup ini di bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga dengan si fulan yang juga mengetahui hal itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. Ya. Ibadah kita kepada Allah itu hanya ada 2, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Walaupun dua hal itu adalah sangat banyak macamnya. Kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Yang mana hal itu Allah firmankan di dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Bagi fulan yang sudah mendapatkan kedudukan ma'rifatullah di sisi Allah, sebagaimana Allah memberi petunjuk melalui mimpi yang dialami si fulan dan istri si fulan, ya. Jadi kedudukan fulan sudah diketahui. Bagaimana mimpinya si istri si fulan? Jadi istri si fulan bermimpi. Fulan itu masuk ke dalam air, ya, yang dalam dia berada di dasar suatu danau atau lautan, yang mana dia menikmati di dalam itu. Bukan tenggelam, tapi berada di dalam. Tapi istrinya si fulan dan anaknya yang masih balita di pinggir danau atau lautan itu. Lalu mimpi yang lainnya, istrinya mengalami lagi. Si fulan mengajak istrinya itu masuk ke dalam air, ke dasar air. Istri si fulan kesusahan untuk bernafas. Tapi si fulan mendidiknya di dalam air, menuntunnya sehingga istrinya airnya bisa bernapas di dalam air. Jadi maknanya mimpi yang pertama, suaminya itu sudah masuk kepada makom hakikat. Yang mana danau atau lautan itu gambaran dari ilmu Allah yang tidak berbatas. Tapi fulan masuk di dalam dasarnya. Ya. Yang mana di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagi orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu itu didoakan sampai hewan-hewan di dasar laut. Jadi ikan-ikan di dalam laut itu mendoakan. Jadi itu yang dimimpikan istri si fulan yang pertama. Tentang pemberitahuan tentang suaminya yang sudah di makom hakikat. Artinya orang yang sudah mengenal Allah. Memahami hikmah-hikmah pada segala sesuatu yang dilihatnya maupun yang didengarnya. Mimpi yang kedua maknanya. Istri si fulan nanti ditakdirkan sama Allah akan dibimbing oleh si fulan dengan ilmu ma'rifat yang dimilikinya. Awalnya istri si fulan kesusahan. Ya, divisualkan di dalam mimpi itu dengan susahnya dia bernafas di dalam air. Artinya dia kesusahan, istri si fulan kesusahan
mempelajari ilmu-ilmu hakikat yang diajarkan si fulan. Tapi lama-lama bisa. Dan itu terbukti pada mimpi berikutnya. Si fulan ketika di dalam kehidupan nyatanya mengajarkan istrinya ketika selesai sholat subuh, maka istrinya diajarkan dengan mengatakan si fulan, kamu jangan zikir lisan terus. Sini aku ajarkan ilmu. Lalu diajarilah istrinya. Akhirnya setelah matahari meninggi, karena semalaman kurang tidur, akhirnya istrinya tidur setelah sholat subuh, setelah diajarkan ilmu sampai matahari terbit, dan akhirnya istri si fulan bermimpi lagi tentang apa yang diinformasikan dari Allah kepada diri si istri si fulan. Mimpinya istri si fulan itu di antara kerumunan banyak orang. Lalu ada seseorang yang mengatakan ya, bahwa istri si fulan ini memiliki ilmu yang khusus, artinya ilmu yang wah. Sehingga orang-orang di sekitar itu takjub. Lalu diceritakanlah kepada si fulan ketika sudah bangun dari tidurnya. Maka fulan mengatakan, ilmu itu berarti sudah kamu terima. Allah izinkan kamu sudah menerimanya. Artinya insya Allah nanti ya, akan diberikan pengertian tentang hakikat, tentang sesuatu. Karena apa? Ilmu itu yang pernah saya sharing pada video-video sebelumnya adalah suatu peringatan, suatu petunjuk tentang takdir. Ya. Jadi mimpi itu di dalam Islam, di dalam cara Islam adalah mimpi dari orang yang soleh itu adalah 1/46 bagian kenabian. Ya. Disebut juga mimpi yang benar, ya, mimpi petunjuk dari Allah itu adalah orang yang membawa kabar gembira. Ya, yang mana mimpi di dalam Islam disebutkan dalam hadis yang lain, mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah yaitu kabar gembira, maksudnya mimpi itu petunjuk dari Allah. Yang kedua, mimpi dari setan, tidak perlu ditakwil karena itu hanya menggoda manusia. Mimpi yang ketiga adalah mimpi dari angan-angan yang sering dipikirkan, yang sering dilamunkan ketika saat terjaga, maka terbawalah di dalam mimpi. Itu juga tidak perlu ditakwil, tidak perlu dicari maknanya karena tidak punya dampak kepada kehidupan. Nah, istri si fulan ini mendapatkan konfirmasi dari Allah seperti itu. Begitu juga si fulan. Ketika si istri si fulan mendapatkan mimpi bahwa suaminya itu akan didatangi orang bertanya tentang ilmu ma'rifat, maka di situ di dalam mimpinya itu istri si fulan juga mengatakan ketika di dalam mimpi itu duduk bersama fulan dan orang yang bertamu kepada si fulan mengatakan, oh itu ma'rifat, oh begitu ma'rifat. Itu perkataan istrinya di dalam mimpi. Artinya mimpi itu adalah pemberitahuan dari Allah bahwa fulan ini sudah diberi ilmu ma'rifat dari Allah, yang mana nanti akan didatangkan oleh Allah orang-orang yang akan bertanya kepada diri si fulan. Ya. Dan banyak sekali mimpinya tentang terkait hal itu. Nah, kembali lagi kepada cerita tadi. Ya. Jadi fulan ini beribadah kepada Allah ketika memandang tetangga dari temannya yang di kota besar itu memakai sarana penglihatannya dan ilmunya untuk beribadah kepada Allah, yaitu mendoakan orang yang bertengkar di luar rumah, ya, yang mereka tempati, yang mereka tidak kenal, ya. Sehingga hal itu menjadi suatu pelajaran juga bagi istrinya. Ya. Jadi kalau misalkan orang yang punya kedudukan makrifat di sisi Allah bukan hanya tahu ilmu makrifat dari membaca, ya. Jadi beda sekali orang yang dapat kedudukan makrifat dengan orang yang baru tahu membaca ilmu makrifat, itu beda sekali. Ya. Jadi kalau orang sudah mendapat kedudukan makrifat di sisi Allah, maka pandangannya yang mata hatinya sudah terbuka, ketika diperlihatkannya kebaikan, maka akan tetap menjadi kebaikan.
Dan ketika diperlihatkan suatu keburukan, dia bisa jadikan keburukan itu menjadi kebaikan. Seperti tadi, pertengkaran yang dilihat, yang diperlihatkan Allah kepada si fulan, itu bisa dijadikan kebaikan. Apa? Mendoakan sesama muslim, ya, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ya, itu nanti saya sebutkan ayat terkait itu. Jadi karena pandangan orang yang sudah bersama Allah, maka akan terjadi apa yang disebutkan di dalam hadis qudsi. Yang Allah firmankan, jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Menjadi tangan yang dia memukul dengannya. Menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Artinya, seseorang yang bersama dengan tajalinya Allah, dia ketika berkata-kata, berpikir, melihat, mendengar, semua gerak diamnya itu bersama Allah. Artinya bersama af'al Allah, bersama perbuatan Allah, bersama ilmu Allah. Sehingga pastilah sesuai dengan keridhaan Allah. Ya. Makanya hal itu selalu menjadi hak ibadah 24 jam bagi orang yang sudah mendapat kedudukan ma'rifatullah. Sampai-sampai alim ulama terdahulu mengatakan, satu nafas orang makrifat itu kedudukannya lebih tinggi daripada 1000 orang mati syahid. Maksudnya 1000 orang mati syahid adalah 1000 orang yang tidak musyahadah, yang tidak memiliki musyahadah. Jadi orang yang sudah memiliki musyahadah, orang yang sudah bersama tajallinya Allah ketika dia bernafas, maka nafas itu adalah ibadah baginya. Nilainya besar di sisi Allah karena dia bernafasnya dengan ilmu Allah. Ya. Beda dengan orang mati syahid yang tidak makrifat kepada Allah. Artinya belum mendapatkan musyahadah. Kalau dibandingkan dengan 1000 orang yang musyahadah juga, maka tetap kalah satu orang yang musyahadah itu. Jadi yang dimaksud hadis, pernyataan alim ulama tersebut yang terdahulu, ya, perkataan itu maknanya satu orang yang musyahadah, bernafasnya orang yang sudah makrifat kepada Allah, yang mana makrifat yang disebutkan ini makrifat khusus, ya, yaitu makom fana dan bako. Maka orang seperti itulah ketika nafasnya itu satu saja, itu ibadah nilai, ya, kedudukan nilai ibadahnya lebih tinggi daripada 1000 orang mati syahid. Ya, 1000 orang mati syahid yang tidak musyahadah. Jadi dua hal yang berlawanan itu bisa dijadikan beribadah kepada Allah bagi orang yang sudah mendapatkan musyahadah. Orang yang sudah mengenal Allah, orang yang arif billah, yang dengan penyaksian mata hatinya dia berlaku dengan af'al Allah. Seperti itu. Jadi berbeda dengan orang yang buta mata hati. Maka ketika Allah perlihatkan suatu kebaikan, maka akan jadi buruk jadinya. Seperti hanya ketika ada orang bersedekah, akhirnya si orang yang buta mata hati mengatakan, ria, pamer, sok kaya. Ada orang sering ke masjid, sok suci. Ada orang pakai surban, sok agamis. Ada orang ceramah, sok alim. Semuanya kebaikan dilihat sisi buruknya. Itu bagi orang mata hati. Apalagi ketika diperlihatkan keburukan, maka ketika orang buta mata hati, apalagi orang awam yang tidak tahu ilmu syariat, maka ketika melihat keramaian atau pertengkaran yang diperlihatkan kepada si fulan tadi, pastilah ada beberapa macam tingkah mereka yang awam ini. Satu, bisa jadi mereka mengatakan, apa sih rame-rame aja, kayak anak kecil, udah begitu aja. Yang kedua, bisa jadi diam mereka, nggak mau tahu. Sikapnya individualis, artinya nggak ada empati sama sekali. Bukan urusanku, biarin aja berantem, nggak ada urusan. Ya. Jadi yang ketiga bisa jadi makin ngomporin. Ya. Orang yang hatinya sudah tertutup mata hatinya cenderung kepada keburukan-keburukan. Ketika diperlihatkan keburukan makin buruk lagi, bisa jadi. Ya. Ditambah panas-panasin, akhirnya makin bertengkar, makin panas. Nah, itu berbedanya dengan orang yang sudah ma'rifat dengan orang yang
Buta mata hati. Orang yang sudah terbuka mata hatinya dengan orang yang tertutup mata hatinya pasti sangat berbeda. Lalu apa yang telah Fulan amalkan di dalam kejadian itu? Kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Nah, anjuran Allah adalah tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Takwa itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, dengan cara yang benar, dengan niat yang benar. Maka yang dilakukan Fulan adalah pengamalan dari surah Al-Maidah ayat 2 dan juga apa yang Rasulullah sabdakan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4912 di mana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Jadi Fulan tadi mendoakan saudaranya yang muslim itu. Yang lagi bertengkar, yang mana Fulan tidak mengenalnya, apalagi juga jaraknya jauh, melihat dari jarak jauh. Fulan ini mendoakan dengan ketulusan hati, nggak dibayar, nggak dipuji, dengan kesadaran ilahi. Tanpa sepengetahuan saudara yang didoakan, dia mendoakan dengan ketulusan. Nah, akhirnya malaikat diutus oleh Allah untuk mengatakan amin. Maksudnya, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Jadi Fulan nanti akan diberikan hal yang sama. Maksudnya akan diberikan pertolongan oleh Allah dengan adanya orang juga mendoakan seperti dirinya mendoakan saudaranya muslim. Ya. Nah, doa itu sangat bermanfaat ketika dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Akan diijabah sama Allah karena ketulusannya sudah terbukti bahwa dirinya saja dan orang itu dan Allah saja yang tahu. Jadi pelaku yaitu orang yang berdoa dan Allah saja yang tahu. Maka seperti itulah ya, keikhlasan yang sebenarnya. Dan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya merasa sakit, seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga dan merasakan demam. Jadi, inti dari hadis ini adalah Rasul menganjurkan bahwa sesama saudara, orang beriman, itu haruslah saling mencintai, mengasihi, saling berempati, bagaikan satu tubuh. Coba kita bayangkan badan kita, kaki kita sakit. Apakah badan kita bagian yang atas, bagian tangan nggak ngerasain sakit? Pasti sakit, karena satu bagian. Begitu juga yang dilakukan Fulan dan diajarkannya kepada istrinya. Orang lain, itu badannya orang lain memang. Tapi di dalam hatinya, Fulan merasa satu tubuh. Ya, sama orang yang lagi bertengkar itu. Makanya beliau menjadikan tubuh yang lain itu walaupun hakikatnya di dalam hatinya pula merasa satu, ya, didoakan dengan ketulusan hati, berdoa sungguh-sungguhnya dan malah diajarkannya istrinya untuk mendoakan juga. Nah, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman yang sesungguhnya sampai dia mencintai untuk manusia apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Jadi semua hadis ini yang saya bacakan tadi itu adalah amalan-amalan yang dilakukan Fulan dan juga istrinya ketika memang istrinya mengikuti apa yang dianjurkan Fulan. Ya. Jadi itu sebaik-baiknya akhlak. Nah, akhirnya Fulan juga mengamalkan hadis riwayat Tirmizi yang mana Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya.
Jadi tandanya orang makrifat kepada Allah itu akhlaknya baik ketika sendirian maupun dalam keramaian. Ya. Jadi fulan tidak diketahui orang-orang, tidak dikenal. Dia tidak berdoa dengan kencang supaya orang itu tahu dia lagi mendoakan orang yang lagi kesusahan. Tidak. Fulan lagi di dalam ruangan, di dalam kamar, melihat dari jauh, tapi mendoakan dengan kesungguhan kepada Allah. Karena tujuannya dia adalah beribadah kepada Allah, sesuai surat Az-Zariyat ayat 56 yang tadi saya bacakan. Berbeda dengan orang yang buta mata hati, maka tidak akan mungkin bisa melakukan seperti yang fulan lakukan. Kenapa? Itu terkait dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu. Jadi kalau misalkan hati manusia itu tertutup, ya, terhijab gara-gara dosa-dosa yang dilakukan, maka seluruh anggota tubuh badannya itu rusak. Maksudnya, seluruh amal syariat yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya itu ya, mengandung dosa. Yang mana di dalam kitab Al-Hikam milik Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sang waliullah, sang alim ulama, ya, itu disebutkan dalam kajian ya, di kitab beliau itu sebagai ibadah yang cacat. Jadi ibadah yang dilakukan dengan mata hati itu disebutkan oleh beliau ibadah yang cacat. Dan juga hal ini disebutkan di dalam hadis Tirmizi, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Jadi hal itu ya, di dalam hadis ini disebutkan tentang uh, dalil Al-Quran, ya, nas Al-Quran pada surat Al-Mutaffifin ayat 4. Ya. Dan apa yang disabdakan Nabi ya, yang tadi saya sampaikan, begitu juga dengan ayat Allah yang tadi saya baca, itu juga apa? Uh, sebagaimana yang Allah katakan pada Sultanul Aulia Syabdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub di dalam kitab Risalah Al-Ghaziyah, di mana Allah berkata kepada Sultanul Aulia, wahai penolong agung. Jadi wahai penolong agung ini adalah sebutan ya, kepada Sultanul Aulia dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai penolong agung, barang siapa terhalang dari perjalananku di dalam batin, maka ia akan diuji dengan perjalanan lahir. Dan ia tidak akan semakin dekat dariku, melainkan justru semakin menjauh dalam perjalanan batin. Jadi ini hakikatnya sama dengan makna hadis yang dua hadis yang tadi dari Rasulullah. Jadi maknanya adalah, barang siapa terhalang dari perjalananku, kunya ini Allah maksudnya. Jadi perjalanan Allah di dalam batin. Itu maksudnya, barang siapa orang yang mata hatinya tertutup, ya, atau orang yang belum mendapatkan musyahadah, belum bisa menyaksikan dengan mata hatinya, maka ia akan diuji dengan perjalanan lahir. Maksudnya, amal syariatnya itu akan jadi apa? Ujian yang sangat berat bagi mereka. Pasti melakukan suatu perbuatan dosa ketika beramal. Karena apa? Itu tadi, mata hatinya tertutup. Nggak bisa mendapati petunjuk, hikmah-hikmah. Ya. Sehingga dengan tertutupnya mata hati itu, buta akan petunjuk. Nah, kalau sudah petunjuknya buta, tidak dipahami, bagaimana mungkin mempraktekkannya dengan benar? Nggak mungkin, pasti salah. Maka kita lihat kalimat berikutnya, dan ia tidak akan semakin dekat dariku, melainkan justru semakin menjauh dalam perjalanan batin. Jadi maksudnya, kalau sudah ya, berlaku atau mengamalkan amalan syariat dengan anggota lahirnya itu sudah salah, maka dosa-dosa yang ditimbulkan dari amal-amal yang dilakukan anggota badannya itu semakin menutupi mata hatinya, semakin tebal,
akhirnya tidak semakin dekat kepada Allah, justru semakin menjauh dalam mendapatkan musyahadah, dalam mendapatkan makrifat kepada Allah. Nah, seperti itu. Maka hati-hati saudara-saudariku, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ma'rifatullah itu sebenarnya kuncinya satu, yaitu buta mata hati. Jadi jaga hati, jangan sampai buta. Oleh karena itu Allah menganjurkan, ya, salah satunya adalah mengerjakan sholat, ibadah yang wajib. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang mengaku makrifat, dia bilang tidak sholat, itu sudah salah total, salah fatal. Ya. Jadi peringkat makrifat itu, ya, itu orang yang sudah mendapatkan makom itu, orang yang sudah melakukan, ya, melaksanakan hukum-hukum Allah dengan cara yang benar dan niat yang benar. Seperti halnya kalau saya memberikan contoh dengan cara mudah, seorang chef itu gelar orang yang ahli masak. Yang mana mereka, seorang chef itu pastilah disebut seorang chef kalau sudah memahami resep masakan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah memahami resep masakan, ya, dia seorang chef itu pasti mempraktekannya. Dan praktek butuh bertahun-tahun supaya ahli dalam bidang masak. Sehingga ketika meramu suatu masakan, ya, dia merasakan bagaimana salah bumbunya, sekian proporsinya, digonta-ganti, akhirnya menemukan ramuan yang tepat, akhirnya mereka menghasilkan suatu masakan yang enak untuk dinikmati. Akhirnya lidah-lidah semua orang yang menikmati masakan itu merasakan kebenaran lezatnya masakan seorang chef itu. Maka disebutlah seorang itu mendapat gelar chef. Nah, kalau misalkan seorang chef mengatakan, aku ini loh chef, padahal dia cuman hanya baca resep masakan, belum praktek, belum berhasil meramu suatu masakan. Jadi kalau misalkan belum pernah praktek masak, bagaimana mungkin dia mengakui sudah melakukan, ya, atau merasakan rasa dari hasil masakan? Sedangkan ma'rifatullah juga masalah rasa, bab zauk, rasa akan kehadiran Allah ketika mengamalkan segala sesuatu. Jadi inilah kesalahan orang-orang sekarang ini, banyak membaca ilmu makrifat tapi tidak melaksanakan hukum-hukum Allah. Makanya ilmu makrifat dimaknai sembarangan dengan otaknya sendiri, sampai mengatakan kalau nggak makrifat, ya istilahnya nggak menyaksikan, dengan penyaksian dengan diri Allah, syahadatnya batal. Ini kan pernyataan yang bodoh. Allah tuh maha bijaksana, nggak seperti hukuman seperti kamu ngomongnya. Kalau begitu, apa kamu nggak melihat ada balita meninggal? Itu belum menyaksikan Allah, belum belajar makrifat, meninggalnya masuk surga. Apa kamu juga nggak lihat hadis sahih, ya, pelacur yang hidupnya melacur terus, tiba-tiba Allah berikan hidayah karena apa? Mereka para ahli maksiat yang kata Allah katakan di dalam kitab Risalah Al-Ghasyiyah, tidak ada ahli maksiat yang jauh dariku. Kenapa? Mereka para ahli maksiat itu merasa punya penyesalan, merasa punya kekurangan di dalam dirinya. Jadi akhirnya ketika mereka bertaubat, menghinakan dirinya dan menyesali perbuatannya, maka dia bisa mendapat apa? Sumber cahaya, kata Allah. Apa sumber cahaya? Mendapat peluang rahmat dari Allah, pertolongan, sehingga diberikan hidayah dan dimampukan beribadah dengan suatu kebaikan, yang mana kebaikan itu memasukkannya dia kepada surga. Seperti hanya pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Seperti juga pembunuh, ya, membunuh orang 99 genap 100, karena satu orang itu telah mengatakan bahwa Allah nggak akan mengampuni, maka dibunuh sekalian. Tapi ketika setelah 100 orang dibunuhnya, ketemu orang yang soleh, ya, yang baik, mengatakan sifat Allah dengan benar, maka orang itu bertaubat. Sebelum bertaubat, orang itu berjalan, baru berjalan, ingin uzlah, ingin menghindari area-area maksiat yang membuat dirinya supaya tidak terjebur kepada maksiat yang terdahulu. Sebelum sholat saja, beliau meninggal dalam perjalanan, masuk surga juga. Nah, jadi bagaimana mungkin orang-orang nih, kebanyakan orang-orang di grup Facebook itu bahaya. Hati-hati, saudara-saudariku, kita ketika ikut grup-grup makrifat di Facebook itu banyak orang tersesat. Kenapa berkata begitu?
Karena si Fulan yang tadi saya ceritakan, itu juga gabung di grup. Dan ketika girohnya si Fulan ini muncul, ingin mengancam mereka dengan kalimat yang tajam karena mengatakan tentang Allah semau-maunya, tapi Fulan berhati-hati, mengadukan kepada Allah. Akhirnya diberi mimpi ketemu Nabi Musa, yang mana Nabi Musa itu bercakap-cakap sama Allah, sebagaimana apa yang terjadi di dalam Al-Quran. Tapi ada suara yang memberitahu Fulan bahwa mereka tidak mengenal. Mereka tidak kenal, artinya orang yang dikatakan Fulan yang di Facebook itu tidak mengenal Allah. Nah disitulah ya, Fulan memberitahu, akhirnya nyampe kepada kita yang sekarang. Jadi hati-hati saudara-saudariku. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang nggak paham tentang marifatullah. Mereka ngomong sekenanya, mereka mau ngomong semau-maunya sendiri. Mereka merasa jadi Tuhan. Ya, gara-gara belajar Nur Muhammad, gara-gara belajar tentang sir yang tidak diketahui oleh mata mereka, langsung mengatakan Tuhan. Mereka itu terjebak dengan kitab Risalah Ghaziyah. Bahasa hakikat dimaknai secara syariat, kacau jadinya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan sekarang ini. Hati-hati belajar ilmu hakikat, tanyalah kepada orang yang memang punya kedudukan makrifat di sisi Allah, bukan orang yang pintar berkata-kata. Karena sangat kelihatan orang yang mendapat makom makrifat sama orang yang hanya berkata-kata dengan cara ilmu membaca, itu sangat kelihatan. Seperti hanya ada orang ahli masak, sudah ahli praktek masak, melihat orang yang baru baca resep masak. Jadi ketika baru belajar masak, pastilah mereka kelihatan dari cara memegang alat masaknya. Kelihatan cara membagi proporsi ya, resep-resep masakan, dan hasil masakannya pasti hancur. Begitu juga perkataan orang-orang yang makrifatnya dari membaca, bukan dari zauq yang didapat dari Allah. Karena disebutkan di dalam kitab Al-Hikam, orang yang dapat makrifat dari Allah itu perkataannya lancar, tidak susah dalam mengatakannya. Ilmunya luas karena ilmunya sudah bersama Allah, mudah memberikan analogi-analogi yang memudah pahamkan orang awam. Karena apa? Ilmunya sudah bersama Allah. Ketika memberi contoh, pasti Allah memberikan ya, saran di dalam kolbunya untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan orang yang di depan orang yang bertanya itu. Jadi tidak ngawur menjawabnya. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Semoga hal ini bermanfaat. Apabila di dalam video ini terdapat kebaikan, maka hakikatnya dari Allah semata-mata yang maha alim, yang maha mengetahui. Tidak ada manusia yang alim di muka bumi ini kecuali Allah lah yang membuat mereka alim, yang menitipkan ya, ilmu kepada mereka. Semoga kita semua menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang maha ganjil. Karena Allah menyukai yang witir. Allah menyukai yang ganjil. Maka ketika kita menjadi langka daripada orang kebanyakan, tentunya kepada langkah menuju kebaikan, kepada kebaikan, dalam hal kebaikan, maka kita pasti dicintai oleh Allah yang maha ganjil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.